Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara membaca atau mendengarkan khotbah ini hingga akhir, agar kamu menemukan hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan Yahova Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, dan mendapat berkat yang melimpah daripadanya. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Saudara akan mendapat wawasan yang lebih luas tentang iman kita. Saya mohon kesediaannya mensubscribe, like, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka juga turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, tolong dia sampai bisa. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang ditekan, bukan hanya gambarnya yang ada di WA. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu, kemudian loncengnya, lalu bagikan sedikitnya kepada 10 orang. Berbahagialah semua orang yang karena dengan demikian kamu turut menjadi penyebar kabar baik Injil keselamatan itu ke seluruh dunia. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu damai Shalom yang melampaui segala akal dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupanmu, dan kita dapat menikmatinya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu pada minggu ini. Tolong bantu kami Tuhan untuk mengkonsentrasikan diri kami, mendengarkan firman-Mu, memahaminya, sehingga kami dapat memetik yang indah sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu karena kasih-Mu. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita akan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, Jehovah Elohim, Jehovah Dewata, Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu arti dan maknanya kita ambil untuk kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian baru, yakni dari surat Apostol Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 1-6. Marilah kita baca dan dengarkan apa yang diberitakan oleh Paulus, apostolos yang luar biasa itu kepada kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya Bapak Ibu Saudara, dan akan kita ambil maknanya untuk menambah semangat kita memberitakan Injil, dan kita semakin setia sebagai pengikut Yesus Kristus di zaman sekarang. Apapun tantangannya, Yesus Kristus jawabannya. Zaman super canggih ini membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia, sehingga semakin berkurang manusia yang akan binasa, dan semakin bertambah manusia yang mengalami nikmat surgawi. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan,
lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita. Semakin canggih teknologi di bidang industri, informasi, biologi, dan lain-lain di zaman now ini, semakin dibutuhkan pemberita Injil Kristus yang lebih tangguh dan lebih tahan banting lagi dibanding daripada Rasul Paulus. Tujuan pemberitaan Injil di zaman ini adalah untuk mencegah manusia masuk jurang kebinasaan sebagai dampak daripada kemajuan teknologi yang diraih manusia itu sendiri. Dari isi perikop teks 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, kita dapat belajar beberapa hal yang harus dilakukan umat Kristen sebagai tanda setia pada Yesus di zaman sekarang, agar dunia termasuk manusia tanpa kecuali luput dari kebinasaan dan eksistensinya dapat berkelanjutan. Tentu saja bahasan ini sangat terbatas, oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari menambah temuan dan pemahaman baru berdasarkan isi perikop ini dan berikan masukan kepada pengkhotbah melalui komentar di YouTube atau langsung dikirim ke WA saya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita sama-sama menikmati santapan rohani yang menguatkan iman dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, ada berbagai jabatan. Di tengah masyarakat negara maupun dalam kaum beragama ada berbagai jabatan. Jarang jabatan yang diklaim sendiri oleh pemangkunya karena dia takut tidak diakui oleh orang lain. Jabatan itu jadi mulia kalau jabatan itu diserahkan atau dipercayakan kepadanya. Jadi jabatan itu benar kalau masyarakat atau negara atau kelompok agama tertentu memberikannya. Ada jabatan raja atau ratu, presiden, perdana menteri, menteri, panglima, kepala kepolisian, jaksa agung, hakim agung, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan jabatan-jabatan lainnya di suatu negara. Ada jabatan raja adat, kepala suku, ketua marga, ketua paguyuban, ketua serikat, dan lain-lain di tengah masyarakat. Ada jabatan paus, kardinal, uskup, biskop, bisop, preses, pendeta, pastor, guru jemaat, sintua, bibel pro, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan lain-lain di kalangan umat Kristen. Anda pasti sudah tahu ada jabatan-jabatan menurut penganut agama non-Kristen. Semua itu tidak usah disebut di sini. Setiap jabatan itu diberikan dengan acara kebesaran masing-masing. Setiap pemangku jabatan tersebut wajib melakukan tugas-tugas yang diembankan kepadanya, walau hanya dalam periode waktu tertentu, demi pencapaian tujuan pemberi jabatan itu kepadanya. Misalnya, demi mencapai tujuan negara oleh pejabat negara, mencapai tujuan masyarakat oleh pejabat masyarakat, mencapai tujuan Tuhan oleh pemangku jabatan agamis atau gerejawi. Pelaksanaan tugas itu wajib sungguh-sungguh, sebab kalau tidak maka pejabat itu digugat, bahkan dicopot dari jabatan yang dipangkunya karena dianggap tidak becus. Pejabat harus sebisa mungkin lebih becus dari yang menyerahkan jabatan itu padanya. Tuhan Yesus pun mengharapkan begitu dari kita. Yang kedua, jabatan Paulus dan teladan darinya. Paulus mendapat jabatan bukan dari lembaga atau institusi buatan manusia, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus yang menangkapnya dalam perjalanannya memburu umat Kristen ke kota Damaskus. Pengalaman yang membutakan matanya itu dan suara yang didengarnya mengubah dirinya dari orang yang memburu atau menganiaya Kristen menjadi membela Kristen dan mengembangkan kekristenan. Pertobatan Paulus terjadi tahun 33 atau 34 atau 35-36 Masehi. Tidak berapa tahun setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberitahu kepada Ananias, mengapa Tuhan menangkap Paulus yang nama lahirnya Saulus. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Demikian Kisah 9 ayat 15-16.
Setelah Paulus sehat dan kekuatannya pulih, dia pergi ke Arab, Galatia 1 ayat 17, kemudian kembali ke Damsyik, dan di Damsyik dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Tuhan. Dia buktikan Yesus itu Mesias. Akibatnya dia hendak dibunuh orang Yahudi yang ada di Damsyik dan juga yang ada di Yerusalem setelah dia ke Yerusalem. Pertanyaan, bagaimana Paulus langsung bisa mengkhotbahkan bahwa Yesus itu anak Tuhan dan Mesias? Apakah Paulus mengenal Yesus dari Nazaret itu? Sampai sekarang orang yang anti Paulus terus menjelek-jelekkan Paulus dan menuduh Paulus adalah orangnya yang merekayasa kepercayaan Kristiani sebab dia tidak tahu apa ajaran dan siapa Yesus. Mereka katakan bahwa Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi tuduhan itu, Bapak Ibu Saudara, pendapat mereka itu tidak benar. Sebab isi surat-surat Paulus menunjukkan bahwa Paulus itu berdiri pada ajaran Yesus, pada pengenalan murid-murid Yesus yang pertama tentang Yesus, dan berpegang teguh pada Injil kanonik tentang apa, siapa Yesus, dan tentang misi Yesus bekerja di dunia. Namun, diakui harus bahwa Paulus sangat memperluas ajaran Yesus dan mempertegas apa dan siapa Yesus Kristus. Dia tahu dari pengikut Yesus bahwa mereka mengaku dan percaya Yesus itu Tuhan, Kurios, Adon, anak Allah, anak Tuhan, dan Mesias. Lalu mempertegas pengakuan dan kepercayaan itu sesuai dengan nubuat dan ajaran perjanjian lama. Dan dia jelaskan sebagai pemenuhan harapan seluruh bangsa-bangsa tentang keselamatan. Saulus yang kemudian dipanggil nama Yunaninya Paulus adalah orang yang hidup dan sudah menjadi orang Farisi yang tangguh, mahir ajaran perjanjian lama dan syariat agama Yahudi, sewaktu Yesus Kristus bekerja 3 tahun sebelum Yesus disalibkan. Saulus itu menjadi pengintip Yesus dan ajaran-ajarannya dan kepercayaan pengikut Yesus kepada Yesus, guru mereka. Hasil-hasil intipannya ini membuat Paulus menjadi sangat benci kepada Yesus dan kepada para pengikut Yesus. Dia menjadi orang yang sangat gigih bergerak untuk memusnahkan orang-orang yang meyakini bahwa Yesus itu anak Tuhan, Mesias, firman Tuhan yang menjadi manusia, anak manusia, pengalaman, penangkapan dan pertobatan yang membuat Paulus berubah total 180 derajat. Dari pembenci Yesus dan sangat anti-Kristen menjadi orang yang luar biasa mencintai Yesus dan membela ajaran Kristus serta memperdalam pemahaman tentang ajaran Kristiani. Pada waktu pertobatannya, Paulus bukanlah orang yang kosong tentang pengetahuan tentang Yesus dari Nazaret yang diyakini pengikutnya sebagai Mesias, anak Tuhan, Tuhan, atau firman yang menjadi manusia. Dia menggunakan semua pengetahuan agama Yahudi atau pengetahuan perjanjian lamanya dan pengetahuan tentang Yunaninya untuk menyaksikan apa dan siapa Yesus dan mengapa, untuk apa Yesus lahir di dunia dan bekerja di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan hanya di tengah-tengah orang Yahudi. Panggilan Yesus itu membuat Paulus menjadi utusan atau apostolos atau rasul Yesus Kristus. Panggilan dan pekerjaannya ini dinilai oleh Paulus sebagai jabatan yang diberikan atas kemurahan atau rahmat Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus yang bagi Paulus adalah Tuhan yang Maha Esa yang menyatakan diri dan bekerja dengan berbagai cara dan ketentuannya sendiri. Jadi Paulus bukan rekayator kepercayaan Kristiani, melainkan seorang pembela apa dan siapa Yesus dan untuk apa Yesus lahir di dunia dan bekerja di tengah bangsa-bangsa yang didengar langsung dari Yesus sewaktu Yesus masih dianggapnya musuh. Demi penguatan pengetahuan yang dimilikinya tentang Yesus Kristus, Paulus juga mendapat wahyu khusus dari Kristus supaya ia memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa
bukan Yahudi. Bandingkan Galatia 1 ayat 15 sampai 16, 1 Korintus 15 ayat 8. Setelah pertobatannya, Paulus menempatkan dirinya sebagai murid sejati daripada Yesus Kristus. Penempatan diri sebagai murid sejati Yesus Kristus harus menjadi penempatan diri para pelayan Yesus, pemberita Injil dan pengikut Yesus zaman sekarang. Penempatan diri Paulus ini sangat berbeda dengan penempatan diri para bidat dan para nabi palsu di hadapan Yesus. Karena para bidat, nabi palsu, rasul palsu tidak mengikuti ajaran Yesus. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang pertama, tentang apa, siapa, dan untuk apa Yesus bekerja. Ketidaksetiaan bidat dan rasul palsu itu kepada Yesus dapat kita baca dalam kitab-kitab yang disebut penulisnya sebagai Injil, namun sebagai apokrif bagi kita selain 4 Injil kanonik yang ada dalam kitab suci. Banyak sekali contoh-contoh Injil palsu itu. Contohnya Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Judas Iskariot, Injil Magdalena, Injil Maria, Injil Basilides, dan lain-lain. Semua Injil ini mencatut nama Rasul Yesus Kristus dan tokoh-tokoh dekat Yesus untuk membingungkan pengikut Yesus yang setia. Sampai sekarang rasul-rasul palsu dan pemalsu Injil masih terus merajalela, termasuk pengusaha-pengusaha perfilman tentang Yesus, membuat Injil palsu dan pemalsuan Injil. Maka umat Tuhan sampai sekarang harus terus-menerus waspada terhadap ajaran sesat mereka. Setiap Kristen zaman sekarang harus tetap bekerja seperti Paulus sebagai utusan Yesus Kristus yang benar dan memberitakan Injil Kristus anak Tuhan, anak manusia, Mesias, penyelamat, dan hakim agung di hari penghakiman di zaman akhir sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli kita. Yang ketiga, setia dalam jabatan pelayanan dan pemberitaan Injil. Dalam kegigihannya memberitakan Injil dan ajaran Yesus serta penguraian tentang ajaran-ajaran itu secara konstekstual dan apologetis dalam surat-suratnya, Paulus mendapat berbagai jabatan, tetapi bukan jabatan pemimpin organisasi, melainkan jabatan pemberitaan Injil yang sekaligus jabatan pelayanan. Paulus memberitahu dirinya sebagai yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, bandingkan Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, dan 2 Timotius 1 ayat 1. Atau menurut perintah Allah, demikian 1 Timotius 1 ayat 1. Atau yang dipanggil menjadi Rasul, Roma 1 ayat 1. Menjadi Rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari Tuhan orang mati, dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1 menurut terjemahan lain. Meterai kerasulannya bukan hanya karena Tuhan Yesus memanggil dia menjadi rasul, tetapi juga hidup jemaat dalam Tuhan. Kata Paulus, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Demikian Paulus 1 Korintus 9 ayat 2. Dalam konsili para rasul tahun 49 di Yerusalem, para rasul mengakui kerasulan Paulus, terkhusus sebagai rasul untuk orang-orang kafir. Tetapi bagi lawan-lawannya, Paulus bukan seorang rasul. 1 Korintus 9 ayat 2. Tugas Paulus sebagai rasul atau apostolos, pertama, satu, bekerja sebagai pemberita Injil, 2 Timotius 1:11. Untuk memberitakan Injil Tuhan, Roma 1 ayat 1. Untuk itu dia juga ditetapkan sebagai guru. Kedua, menuntun bangsa-bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, Roma 1 ayat 5. Tugas ketiga, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, 2 Timotius 1 ayat 1. Tugas keempat, sebagai pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran, 1 Timotius 2 ayat 7. Tugas kelima, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah atau pilihan Tuhan dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Demikian Paulus di Titus 1 ayat 1. Tugas keenam, menginjil kepada orang-orang yang tidak bersunat
Galatia 2 ayat 8, dan ke-7 untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Jadi 7 tugas Paulus paling sedikitnya. Paulus melihat jabatan itu sebagai jabatan pelayanan, diakonian. 2 Korintus 4 ayat 1. Dalam hal ini dia memahami dirinya sebagai hamba Kristus, Roma 1 ayat 1 bandingkan 1 Korintus 4 ayat 1, hamba Tuhan, hamba Allah, lahir Titus 1 ayat 1, dan guru atau rabi. Selain jadi hamba Kristus, Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba dari semua orang, supaya dia boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bandingkan 1 Korintus 9 ayat 19. Dan juga sebagai hamba pengikut Yesus. Bandingkan 2 Korintus 4 ayat 5. Paulus memahami statusnya sebagai apostolos atau rasul, hamba Kristus yang mengemban tugas pelayanan, karena dirinya telah diberi rahmat atau kemurahan, katos eleetemen. Tentu saja yang dimaksud adalah kemurahan Yesus Kristus. Dalam teks Paulus tidak menyebut kemurahan Allah. Mengapa? Sebab seperti pengakuannya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan, lai jemaat Allah. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena perbuatannya itu, dia sudah pantas dihukum mati oleh Yesus Kristus. Tetapi justru Yesus Kristus mengangkatnya menjadi apostolos, menjadi rasul untuk tugas pelayanan. Yang aturan sudah harus mati, tetapi diberi kesempatan untuk hidup, dan hidupnya dijadikan berguna untuk kerajaan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Itulah pekerjaan yang paling mulia. Itulah yang dinilai Paulus sebagai kemurahan atau rahmat Yesus Kristus. Rahmat Kristus inilah yang disyukurinya dengan kesungguhannya sebagai hamba Kristus, melayani Tuhan Yesus Kristus dan melayani umat pengikut Yesus Kristus. Kita pun, kalau kita orang yang mengenal rahmat atau kemurahan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita bersedia tanpa kenal lelah melayani Tuhan dan umat Tuhan. Masih bisa sehat bernapas sudah merupakan rahmat atau kemurahan Tuhan yang sangat besar dan luar biasa. Kalau tidak percaya, tanya aja orang yang sudah terbebas dari COVID-19 yang bisa bikin silap bernapas atau mati itu. Makanya segala gerak napas dan dampak kemampuan kita bernapas harus kita gunakan untuk setia melayani Tuhan dan melayani jemaat, yakni rumah tangga kita masing-masing dan jemaat umat Kristen di mana kita bersekutu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, melayani harus senantiasa tegar dan tidak tawar hati, setia sampai mati. Begitu besar rahmat atau kemurahan Tuhan, sehingga Paulus tidak tawar hati, walaupun apa tantangan, hambatan, penderitaan yang tertimpa kepadanya dalam mengemban tugas pelayanannya selaku rasul. Dia mengikuti jejak Yesus yang menangkapnya menjadi apostolos, rela menderita sampai mati. Dia terus memberitakan Yesus Kristus dan mengajarkan ajarannya, walaupun dia terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. 2 Korintus 4:11. Sewaktu Paulus menulis surat 2 Korintus pada tahun 56 Masehi, dia sudah mengalami begitu banyak ancaman, penyiksaan, penganiayaan dari pihak anti Paulus, terutama dari kaum Yahudi anti Paulus. Dia ditindas, dianiaya, dihempaskan, diserahkan kepada maut karena Yesus. 2 Korintus 4:8-9. Tetapi Paulus tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16. Tawar hati Yunaninya enkakomen. Dari kata enkakeo menjadi jemu, menjadi tawar hati. Ibraninya mityasim, orang yang ragu atau nehat, turun semangat. Toba, barnaluja, Jerman müde, atau capek, Inggris faint atau redup, Latinnya defisimus atau melemah. Kalau tidak tawar hati berarti semakin semangat, semakin sungguh-sungguh. Di hari-hari pelayanannya, Paulus mengalami persekusi atau aniaya atau hendak dibunuh, terancam kematian.
Dia membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Demikian beliau 2 Korintus 4 ayat 10. Karena memberitakan Yesus Kristus dan ajaran Kristiani, tetapi dia semakin bersemangat. Karena dia senang menderita seperti Yesus menderita. Bahkan senang mengalami kematian seperti kematian Yesus. Bagi Paulus, kematian dalam dan karena Yesus Kristus merupakan kebahagiaan dan puncak kehidupan terindah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata Paulus di Filipi 1 ayat 21. Dia yakin bahwa kalau dia mati dalam atau karena Kristus, dia akan dibangkitkan agar bersama-sama dengan Kristus di kehidupan surgawi kekal di surga. Bandingkan 2 Korintus 4 ayat 14. Dan dengan demikian semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya terhadap semua penderitaannya itu, dia terus melakukan peace movement, gerakan damai. Kerelaan menderita karena memberitakan Yesus Kristus dan ajarannya merupakan tanda kesetiaan Paulus kepada Yesus Kristus Tuhannya. Semangat Paulus ini harus dimiliki para pengikut Yesus Kristus yang hidup di zaman super canggih sekarang ini. Rasa bahagia dan bangga karena menderita dan mati dalam atau karena Yesus Kristus harus dimiliki umat Kristen zaman sekarang. Itu merupakan bukti terbaik untuk kesetiaan kepada Kristus. Menderita karena Kristus sama sekali sangat berbeda dengan mati konyol atau mati karena kejahatan. Kematian setiap pengikut Yesus harus kematian yang berguna. Kematian dalam kesetiaan kepada Kristus. Kematian karena mau mencegah manusia tidak menjadi binasa. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, setia memberitakan Injil yang benar, yang kanonik. Paulus menegaskan bahwa dia dan kawan-kawannya menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan dan tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah atau firman Tuhan. Contoh dari perbuatan tersembunyi yang memalukan menurut Paulus adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala atau pemberhalaan Tuhan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Bandingkan Galatia 5:19 sampai 21. Korupsi, makar, pemberontakan. Orang Batak mengatakan hosom, teal, elat, late yang disingkat dengan hotel. Semua ini ditolak Paulus dan menegaskan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh ada dalam kehidupan umat Kristen di zaman Paulus dan di zaman sekarang. Paulus tidak berlaku licik, panorgia, memberitakan Injil tidak mengandung niat akal-akalan. Paulus tidak memalsukan atau doluntes, doloo, to falsify atau to adulterate, logon, to teu, atau firman Tuhan, lain firman Allah. Dia tidak memalsukan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama biasanya yang dikatakan memalsukan firman Tuhan adalah nabi-nabi palsu. Mereka seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Demikian Yeremia 14:14. Para rasul palsu mengulangi perbuatan nabi palsu zaman dulu di zaman Paulus dalam memberitakan Yesus. Mereka memberitakan Yesus Kristus hasil imajinasi atau khayalan mereka atau hasil teologi rekaan hati mereka seperti dilakukan kaum Kristen Gnostik, kaum penyangkal ketuhanan dan keanak-Allahan Yesus. Paulus tidak seperti rasul-rasul palsu itu. Paulus memberitakan Yesus Kristus yang diwahyukan Yesus sendiri kepadanya, yang menguatkan kepercayaan murid-murid Yesus atau kaum Kristen yang benar. Pemberitaan dan pelayanan Paulus tidak mengandung kelicikan seperti yang dilakukan rasul-rasul palsu yang menggunakan pemberitaan mereka demi memperkaya diri sendiri, demi uang, dan demi ada lapangan kerja.
Pemberita Injil yang sekarang harus menjadi murid sejati Yesus sekaligus murid sejati Injil Kristus yang kanonik itu. Jangan seperti kaum Gnostik, kaum Arianisme, kaum Ebionit di zaman dulu, dan saksi Yehova atau kaum Mormon zaman sekarang, atau kaum yang mengaku Isa Al-Masih hanya nabi dan manusia biasa. Paulus menegaskan bahwa dia menyatakan kebenaran, ayat 2b. Kebenaran, aletheia, truth, toba, hasitongan itu, dan menurut penyembahan lama yang benar, bahasa Latinnya veritatis. Yang dimaksud adalah kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran manusia atau kebenaran teologis atau kebenaran filosofis atau kebenaran matematis atau kebenaran saintifis. Kebenaran Tuhan itu masih jauh di atas kebenaran-kebenaran yang lainnya itu. Bahwa yang diberitakan Paulus itu kebenaran di atas segala kebenaran. Dia mempersilahkan semua pihak untuk mengujinya dan mempertimbangkannya dengan suara hati atau hati nurani, suneidesin, manusia di hadapan Tuhan. Suara hati yang baik adalah yang dapat digunakan sebagai sentuhan kehendak Tuhan. Kalau manusia menggunakan dengan baik, hati nuraninya yang baik, dipastikan bahwa manusia itu akan memahami kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil yang dilakukannya. Tetapi hati nurani yang kotor, yang dikotori pikiran orang itu sendiri, akan tertutup kepada Injil Kristus anak Tuhan. Untuk mengetahui kebenaran Tuhan yang di atas segala kebenaran, mari kita gunakan hati nurani yang bersih dan sehat dan dimasuki oleh Roh Kudus. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus dengan benar juga merupakan tanda kesetiaan. Rasul Paulus menegaskan apa risikonya kalau hati nurani manusia tertutup kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Injil itu tertutup bagi orang yang akan binasa, tetapi terbuka untuk orang yang akan selamat. Orang yang akan binasa itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Kristus anak Tuhan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran atau ikon Tuhan, ikon Allah, kata lain. Ayat 3. Mata iman, mata hati dan mata jasmani, pikiran, hati nurani, akal sehat mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman Paulus yang membutakan orang sehingga tidak melihat cahaya Injil Kristus, gambaran atau ikon Jehovah itu adalah agama Yahudi yang anti Yesus Kristus. Bidat-bidat Kristen yang menolak ketuhanan Yesus seperti kaum Nestorian. Dewa-dewi sembahan kaum Yunani dan kaum Romawi. Ilah zaman sekarang yang membutakan orang sehingga tertutup kepada Injil Kristus, yakni agama yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya nabi dan manusia biasa. Injil-injil imajiner yang dipopulerkan sekarang. Film-film tentang Yesus yang tidak injili. Komunisme, materialisme, hedonisme, individualisme, ateisme, humanisme anti-Kristen, sekularisme non-Kristiani, modernisme anti-Kristen, filsafat ateis, budaya ateis, animisme kuno, dan animisme modern, agama anti-Kristen sekaligus ajaran-ajaran tentang sembahan mereka. Semua ini bisa membutakan manusia sehingga tidak melihat Kristus sebagai ikon atau gambaran Tuhan dan menjadi tidak percaya kepada pemberitaan Injil Kristus. Maka kita pengikut dan pelayan Kristus yang setia di zaman sekarang harus senantiasa waspada terhadap kuasa-kuasa yang terus-menerus sedang berusaha membutakan mata jasmani, mata hati, mata iman kita melihat dan mengenal Kristus yang diberitakan Injil kanonik itu. Kanonik artinya yang menjadi ukuran kebenaran iman kepercayaan Kristiani. Sungguh menyakitkan kalau sampai ada dari kalangan pengikut Yesus yang sekarang menjadi binasa karena dia menolak Yesus Kristus dan Injilnya. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, Kristus itu gambaran Tuhan. Yesus Kristus adalah eikon tuteu atau Tselem ha Elohim.
gambaran Elohim, gambaran Allah, ebenbild Gottes, suman ni dewata, gambar Elohim, bayang-bayang Allah, image of Yahweh, imago Dei. Mungkin bisa saja orang berargumentasi bahwa Yesus sebagai ikon Elohim bukan berarti Yesus itu Elohim. Alasan mereka, sebab Enos putra Adam yang orangnya menurut rupa kataten idian, bidemut, dan menurut gambar atau kataten ikona keselem Adam, Enos dan Adam tidak satu atau esa dan tidak dua dalam satu. Bahwa Yesus adalah ikon Elohim hanya dapat diterangkan dengan ucapan Yesus yang mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Bapa yang dimaksud di sini adalah Jehovah Elohim. Yesus adalah gambar Elohim, beda dengan Enos gambar Adam. Yesus adalah gambar Elohim di satu pihak menerangkan keesaan Yesus dan Elohim, dan sekaligus bahwa dalam Yesus itu ada dua dalam satu. Yesus dan Elohim adalah dalam keadaan esa dan atau dua esa. Hal ini tampak dari penegasan Paulus tentang apa yang diberitakannya, yakni bukan tentang diri Paulus sendiri, bukan teologianya sendiri, dan bukan rekayasa hatinya sendiri, dan bukan pula tentang Yesus sebagai Nabi atau Mesias saja, melainkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kriston Kurion, atau Hamasiah Yesua ke Adon. Kata Kurios atau Adon atau Adonai adalah sebutan untuk Jehovah atau Tuhan. Dalam hal ketuhanan, Elohim dan Yesus itu esa. Dalam hal wujud, Elohim dan Yesus beda, sebab Elohim berupa roh, tetapi Yesus selain ditempati roh, dia adalah bertubuh manusia. Dalam diri Yesus terpadu Tuhan dan Kristus. Pemberitaan yang benar adalah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Bila pemberitaan menyangkal ketuhanan Yesus, jelas itu pemberitaan yang salah dan palsu, hasil olahan pikiran manusia sendiri dan tidak berasal dari Tuhan. Siapa mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah ikon Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai jalan keselamatan, pemberi rahmat, inilah kepercayaan Kristiani yang benar. Yang kedelapan, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam terang Kristus sebagai tanda kesetiaan. Kedatangan Yesus ke dunia adalah terbitnya terang bagi seluruh umat manusia. Dia ibarat terang yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah kegelapan yang menutupi samudera raya yang membungkus bumi. Terang Kristus tidak seperti terang matahari, sebab terang atau cahaya matahari hanya mampu menerangi sebelah bumi dan sebelah lagi tetap gelap. Terang Kristus bisa menerangi semua-semua. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ex scotus pos lampse. Yopa or ha hosek. Bukan berarti bahwa kegelapan menerbitkan terang, tetapi terang itu yang muncul di kegelapan itu dan menerangi, sehingga segala bentuk kegelapan hilang. Menurut Paulus, kalau Yesus Kristus yang adalah terang dunia muncul dalam kegelapan hati manusia dan meneranginya, lalu setiap sudut hidup orang percaya memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Hati, pikiran manusia memang perlu dicerahi, diterangi, sehingga manusia mengenali kemuliaan Tuhan pada wajah Kristus. Lalu yang melihat wajah Kristus berarti melihat wajah Tuhan. Mengenal wajah Tuhan dalam wajah Kristus berarti bersiap untuk mendapat berkat dari wajah Tuhan yang dihadapkan kepada manusia itu dan yang menyinari manusia itu. Sambutlah wajah Tuhan yang dihadapkan kepadamu dan yang menyinarimu, sehingga engkau dilimpahi berkat dan rahmat. Berkat itu akan menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari setia mengikut Dia sampai akhir hayat dan tahan menghadapi segala tantangan berat yang datang dari dunia ini. Selamat setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Kesetiaanmu pasti tidak sia-sia, tetapi berhasil guna membuat tidak ada manusia yang akan binasa, melainkan selamat. Amin. Hakai dapat menjamunya dengan nyanyian doa firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, dengan kemurahan-Mu lah kami dapat hidup. Dan kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan itu. Tuntun dan ajari kami semakin mampu mempergunakan kehidupan kami ini untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, Injil Yesus Kristus, Anak Tuhan, Anak Allah yang telah menebus kami. Bapa Surgawi, apapun tantangan yang akan kami hadapi, selagi ada napas kami akan memberitakan Engkau dan membuat Engkau menjadi terang kehidupan kami. Sehingga semua kegelapan akan lari dan hilang dari kehidupan kami. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang menderita COVID-19 sekarang mengalami kegelapan, Tuhan terangi mereka dengan terang Injil-Mu dan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka sehat kembali. Orang-orang yang mengalami kegelapan hidup oleh karena tidak ada pendapatan, Tuhan, berikan mereka pertolongan agar mereka dapat bekerja dan memperoleh pendapatan. Buka tangan pengasihan-Mu untuk membantu mereka. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu untuk melayani. Sama seperti Paulus yang gigih melayani. Dan juga semua hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Mereka gigih melayani-Mu ya Tuhan. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah, dan tidak mau tawar hati. Ampuni kami Tuhan, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus kami memohon. Kabulkanlah doa kami oleh karena kasih-Mu. Amin.